أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Yang pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yakni di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam rangka pengajian rutin malam Jumat kita pembacaan Yasin dan tahlil. Mudah-mudahan pengajian kita semua mendatangkan keberkahan kepada kita dan semua doa kita malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berada salam marilah kita hadiahkan kehadiran Allah kepada habibina wa syafi'ina qurrata ayunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita umatnya sebagai wabil akhir. Amin. Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kita doakan saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan terutama di jamaah pada malam hari ini yang sedang ada urusan di dunia, mudah-mudahan urusannya biar cepat kelar. Amin. Kita doakan semoga semua keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Insyaallah sekeluarga bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Allah. Dalam keadaan husnul Khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Yang pertama yang saya hormati yaitu selaku ketua FP2R dan saya hormati juga perwakilan mungkin dari Amuba juga hadir, seluruh jamaah, para ustadz, para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berada di kediaman rumah siapa ini? Ustaz Hendra. Rumah Ustadz Hendra. Mudah-mudahan beliau sekeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Menjadi anak yang solih dan soleha. Selamat bakal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Allah ya Rabbal Alamin. Sambil nyantai, sambil merokok, sambil kalau ada makanan, sambil makanan nggak apa-apa. Kalau kopinya belum habis diseruduk lagi. Di sini saya akan membawakan ada 4 orang yang terhindar dari yang namanya api neraka. Kira-kira kita mau nggak terhindar dari api neraka? Mau. Semua orang pasti nggak pengen ngerasain yang namanya api Neraka. Itu gampang di mulut kita ucapkan. Siapa yang mau masuk surga? Pasti angkat tangan semua. Saya, benar gitu. Siapa yang nggak mau masuk neraka? Pasti angkat tangan semua. Saya. Tapi apa yang Allah perintahkan tidak kita jalani. Apa yang Allah tidak suruh malah kita tidak jalankan. Nauzubillahi min Jalil. Makanya kita bisa dibilang menjadi orang yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Di sini ada 4 golongan yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah hayyin, di mana orang tersebut mempunyai jiwa yang sangat tenang seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dibilang orang yang tenang bisa menjadi golongan orang yang tidak ada api neraka? Kenapa dia bisa hatinya tenang? Karena hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi iseng bukan dangdut yang dia setel.
Kalau lagi iseng bukan scroll buat belanjaan. Kalau lagi iseng berarti bibir selalu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setiap dapat ujian dari Allah, hayyin ini orang yang jiwanya tenang, dia nggak meledak-meledak. Kalau lagi ada masalah sama tetangganya mau ngoceh, tapi dia menghadapinya adem aja, udah biarin, nggak diem sendiri. Jadi kalau emang ada tetangga yang nggak demen sama kita, udah biarin aja. Yang penting kita sudah memaafkan dia. Kalau tetangga kita masih kedek benci sama kita, urusan dia di neraka itu nanti. Nauzubillah himin. Makanya namanya hayyin, orang yang mempunyai jiwa yang sangat tenang. Kalau dapat ujian dari Allah nggak menak-menak. Di jalanan kesenggol dikit aja motornya nggak marah. Kita tahu sendiri banyak di TikTok, di YouTube, di Facebook, orang yang pada ribut di jalanan gara-gara apa? Spionnya kesenggol doang, Pak Bara. Spion kesenggol katanya ini petang ini bayaran 250.000. Akibatnya diadu cekcok, pada main rekam-rekaman dah. Gua rekam viralin lu. Yang ini ngerekam, gua rekam viralin tuh. Nauzubillahimin. Lebih baiknya udah kita lawan tenang, adem. Emang spion berapa, Pak? Paling dia spion 20.000. Ini saya bayar 50.000 udah Bapak jalan lagi kalau mau pulang tuh. Kalau orang yang punya hayyin, hati yang tenang, dapat ujian dari Allah, dia nggak bakalan marah-marah, dia nggak bakalan meledak-meledak. Anak sore belum mandi, kita udah marah-marah. Oh, mandi, no mandi, bukan mandi udah sore, marah-marah kita. Istri di rumah kagak cantik, kagak penampilan menarik, marah-marah kita. Mungkin istri kita lagi malas mau dandan, mungkin. Jadi kita mau pikirannya udah jelek, ini bini kenapa di rumah kok pengennya mukanya asem ya. Oh ternyata Soekarno-nya belum ada. Kan perempuan kalau ada yang merah biru pun langsung senang begitu kok ya. Padahal mah itu duit buat dibelanjain lagi, buat belanja makan kita. Tapi seorang istri senang kalau dikasih duit, walaupun itu besar 50 atau 20.000. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua namanya liyin. Liyin ini adalah orang yang mempunyai kata tutur katanya lembut seperti Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita, dulu seorang Yahudi matanya buta. Dia itu ketaknya sama Nabi Muhammad. Pokoknya ngatain Nabi Muhammad dulu. Mohon maaf, Muhammad gila, Muhammad bodoh, Muhammad tukang sihir. Ini orang buta, setiap jam 3 sore sebelum berangkat sholat asar, Nabi Muhammad pasti ngasih korma ke orang buta tersebut. Sampai dibukain, dibuangin bijinya, sampai dilembutin dulu oleh mulut Nabi Muhammad SAW, langsung disuapin kepada orang buta tersebut. Di suatu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ada sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyampaikan dan dia ngasih kormanya lagi, yang orang buta tadi marah-marah. Ini bukan orang yang biasa nyuapin saya korma ini. Ini kemana orang yang biasa nyuapin saya korma? Ini mah tangannya kasar, nggak lembut kayak orang yang kemarin. Ngatain lagi Muhammad bodoh, Muhammad gila. Wahai orang buta Yahudi, cukup engkau ketahui aku adalah sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan orang yang kemarin menyuapi kurma kepadamu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau ngomong sama sahabat nggak pernah nyakitin perasaan. Nabi Muhammad kalau berkata kepada istrinya dengan kata-kata yang lembut, sampai Siti Aisyah mendapat julukan ya Humairah, artinya pipi yang kemerah-merahan. Kita kalau di rumah manggil bini kita apa? Woi malo, gitu ya. Woi babu lu, nih gue mau berangkat kerja, mana kos kaki ini, kan begitu kita mah. Manggil dengan kata yang sayang. Rumahmu adalah surgamu, kita ciptakan ketenangan dalam rumah kita. Makanya liyin adalah orang yang mempunyai tutur kata yang lembut. Dan salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga namanya adalah qorib. Qorib ini adalah orang yang murah senyum. Orang yang kalau lagi jalan, orang melihat orang tersebut kayaknya langsung jatuh hati. Makanya pada zaman Rasulullah masih hidup, banyak para sahabat yang kesemsem sama Nabi Muhammad. Padahal para sahabat ini laki-laki, senang lihat senyuman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau udah senyum itu Masya Allah. Diibaratkan katanya yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Tapi Al-Quran menjelaskan wajah baginda Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi yang lain. Subhanallah. Jadi yang ketiga adalah qorib. Kalau kita dekat orang tersebut perasaan nyaman aja. Kalau kita duduk di samping dia perasaan seneng aja. Pengen ngajak ngobrol aja. Sambil kopi ada rokok gico, kayaknya mantap banget itu. Sambil ngajak ngobrol orangnya nyambung ayah. Enak buat diajak ngobrol, itu namanya qorib. Yang keempat, yang terakhir adalah namanya sahel.
Sahal ini adalah orang yang mempermudah urusan orang lain. Tetangga kita ribut kaki bini, kenapa emang? Karena nggak ada beras doang, pengen masak, anak pada nangis. Kita datang pelan-pelan ke rumahnya, assalamualaikum, tok, ada apa? Ini kenapa pada ribut ayah? Oh, anak belum pada makan, si Sardi mau kagak mau kerja di rumah, mancing aja kerjaannya. Pak, cukup kita ketahui, laki-laki itu derajatnya adalah bekerja. Kalau laki-laki udah nggak kerja, harapan istrinya putus, harapan anak-anaknya juga putus. Makanya seorang laki-laki bahasanya dimohon maaf, jangan diem aja di rumah. Kita bisa nyuciin motor tetangga kita, dikasih uang 10.000, alhamdulillah. Kayak Pak RT bos muda ngangkutin sampah, yang bisa dibilang tuh sampah baunya luar biasa. Ya, tangan pada kokor, kaki pada korengan. Tapi insya Allah karena dia mengiatnya untuk kebahagiaan anak istri, maulah dia membuang sampah tersebut. Kalau kita mau kerja pasti selalu ada jalan, tinggal gimana kitanya niat atau tidak. Kalau seorang laki-laki sudah tidak bekerja, harapan istrinya putus, harapan anaknya juga putus. Makanya namanya sahal. Sahal ini adalah orang yang mempermudah urusan orang lain. Tetangga kita ada anak yatim, ya teman-temannya pada jajan es krim, dia kagak, malah nangis pulang ke rumahnya nggak punya duit. Kayaknya kita sedih aja melihat begitu. Karena anak yatim adalah orang tuanya kita semua. Kalau memang melihat ada anak yatim, kita punya uang 10.000, kasih goceng buat dia, yang gocengnya buat kita ngopi. Insya Allah apa yang kita berikan kepada anak yatim tersebut itu akan menjadi pahala untuk kita semua. Dan anak yatim ini adalah anak yang disayangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai anak yatim, kata Rasulullah, dia akan bersama di surgaku seperti ini. Nunjukin dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Sangat dekat orang yang cinta dengan anak yatim. Makanya bisa dibilang yang keempat orang yang terhindar dari api neraka namanya adalah sahel, orang yang mempermudah urusan orang lain. Kita ada sedikit rezeki, teman kita kayaknya mau ngopi juga susah aja, saya ikut gua, orang lain udah ngopi, siapa yang bayarin? Ada gua 20.000 mah di kantong. Itu yang bikin suasana pertemanan akan menjadi indah. Salah satunya adalah kita ngopi bersama. Jangan ngomongin ini mah temen nama yang ono, ngomongin yang ini. Lagi ngumpul sama yang ini, ngomongin yang ono. Nauzubillahimin. Itu paguyuban organisasi, kalau ngomongin satu sama lain kagak bakalan berjalan lama. Hancur biasanya paguyuban kayak begitu mah. Udah kita tata, kita cara bicaranya kita jaga satu sama lain di paguyuban kita ini, mudah-mudahan rempuk semua, dan semua nanti setiap malam Jumat bisa hadir dalam pengajian, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ada 4 golongan orang yang terhindar dari api neraka. Yang pertama adalah hayyin, orang yang jiwanya tenang. Yang kedua adalah liyin, orang yang mempunyai tutur kata yang lembut. Yang ketiga adalah korib, orang yang mempunyai senyuman yang manis dan enak dilihat oleh orang lain. Yang keempat adalah sahel, orang yang mempermudah urusan orang lain. Mudah-mudahan 4 ini bisa menjadi pilar kita untuk kehidupan sehari-hari. Tidak harus dihafal, minimal kita mengetahui. Kalau dari keempat ini kita bisa jalankan, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena di neraka ini, di jembatan Shiratal Mustaqim, ada bahasa yang menerangkan rambut udah tipis dibelah lagi jadi 7. Ada orang yang cepet jasa nyampe ke surga, ada yang ngerangkak dikit-dikit tong-tong jatuh, ada yang baru melangkah doang langsung jatuh. Itu benar, memang di Al-Quran pun ada. Jadi oleh sebab itu makanya kita perbanyak amal ibadah kita. Walaupun sholat kita masih jarang-jarang nih, pengajian kayak begini hadir minimal ya. Allah dan Rasulullah paling senang melihat umatnya yang hadir dalam satu majelis ilmu, karena di situ terdapat keberkahan. Setelah kita ngaji pun kita nggak pulang begitu aja. Tuh disediain genshot, disediain kopi, ya ada air minum. Kayaknya kagak sia-sia. Ini mah tinggal hati kita gimana mau ikut datang pengajian tersebut atau tidak. Pengajian belum dimulai udah ngomong yang jelek-jelek. EP2R pengajian begitu aja. EP2R makanannya ngajinya begitu aja. Pindahlah gua mengaji ke kebun angka Rasulullah. Di sana makanan nasi kebuli. Bukan kebulinya yang Allah lihat, tapi keikhlasan dalam kita ikut pengajian dan kita syukuri apa yang diberikan oleh tuan rumah.
Ini gak gengsot, jarang-jarang orang masak tiap hari, bener gak? Ya. Kalau kita nggak ngaji malam hari nggak makan gengsot gitu, bener gitu. Makanya perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demen, saya mau kalau udah ngasih mic begini Pak, udah demen dasar. Bukan berarti saya menyeramahi, tapi ilmu yang saya dapatkan dari guru saya sampaikan lagi di majelis ini. Dan alhamdulillahnya sudah berjalan beberapa bulan saya mengikuti majelis ini dan saya diterima dengan baik. Karena kehidupan itu carilah di mana kita dihargai, bukan kita dibutuhkan. Karena kalau kita udah nggak dibutuhin lagi di tempat tersebut, kita tidak akan dihargai lagi. Tapi kalau kita dihargai di tempat tersebut, walaupun kita tidak dibutuhkan, kita akan tetap dihormati dan disegani oleh orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita punya motor Astrea Grand zaman dulu tahun 76. Kita bawa ke showroom Honda sekarang, ya ini mah kerompongan paling nggak laku 500.000 Pak. Kita bawa lagi dah, ya ke pasar coba nih teman-teman tukang ojek. Bener gue lagi nyari ini nih motor, udah gue ada duit 1 juta nih gue bayarin. Tapi kalau kita bawa Astrea Grand di kumpulan orang yang cinta dengan barang-barang antik, coba harganya jadi berapa? Jadi 76 juta. Makanya kita cari tempat di mana kita dihargai, bukan kita butuh dibutuhkan. Astrea Grand dibawa ke pasar mau 1 juta, dibawa ke daerah disangkain kerompongan 500.000. Tapi kalau kita bawa ke komunitas orang yang mencintai barang antik, harga tersebut menjadi 76 juta. Oleh sebab itu kita perbaiki diri kita. Gimana caranya biar Allah senang sama kita? Kalau hidup terasa sempit, penat, begini-begini aja, ngambil air wudhu, sholat. Yang sholat yang belum beresin. Bagi yang biasa sholat Johor jam 2 awal waktu, biasa sholat asar jam 5:30 awal waktu, biasanya maghrib ketinggalan, sebelum maghrib udah sholawatan di musola. Sebelum kita tidur sholat isya dulu, sebelum berangkat kerja kita sholat subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya saya kalau menjadi orang kaya gitu aja, sholat qobliyah subuh aja Pak, itu pun udah lebih baik dari dunia dengan seisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau minta ke Allah jangan duit melulu, minta dipanjangkan umur, minta ditetapkan iman dan takwanya. Nanti juga duit akan ikutin sendiri, intinya mas seperti itu. Karena rezeki itu Allah udah tetapin. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bahasanya masalah ibadah, kalau bisa disuruh lari kata Allah. Tapi kalau dunia suruh jalan santai aja, karena emang rezekimu udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalah sholat, waktu sholat udah azan berkumandang, Allahu Akbar, buru-buru. Kita disuruh lari sama Allah biar kita dapat sholat yang sah pertama dan nanti pahalanya berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di kehidupan sehari-hari, dan semua yang bisa hadir malam hari ini di malam-malam Jumat selanjutnya kita bisa hadir. Ya, intinya pengajiannya nggak ada pemakanan, ada air putih, udah jalanin. Ya, saya kan memantau di grup kayaknya ribet gitu. Keluar nggak ngambil, padahal mah udah aku aja nih, cukup kita ngaji bismillah. Yang penting jalan tetap berjalan. Yang sini kita jalankan, ada sedikit tausiah agama bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan para jamaah FB2R bisa ditambahkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ngambil pengajian dan insya Allah bisa beli kebuli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.